Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana bihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita akan melanjutkan kajian Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah atau Al-Burdah. Sebenarnya lebih tepat itu Al-Bur'ah ya, kesembuhan. Burdah ini salah kaprah sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Karena dari burdah itu sampailah kesembuhan sang muallifnya, yakni Imam Abdullah Ahmad bin Sa'id bin Malal bin Sinan Al-Busi. Tadinya ada 5 sekurang-kurangnya madaih, karangan-karangan pujian sanjungan yang baik kepada Nabi SAW sejak era para sahabat radhiyallahu anhu, yakni Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Baik, kita akan membaca Al-Umdah fi Syarhil Burdah lil Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 973, pada halaman, teman-teman yang punya, pada halaman 446, dan Hasyiah Burdah Al-Bajuri ini pada halaman 50 bagian atas ya. فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيام آيات حق من الرحمن محدثات qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Untuk memahami teks ini teman-teman bisa merujuk kepada Al-Umdah. Fama tatawulu amalil madih ila qala tatawala. Fama tatawulu amal. Amal dari kata amal ya, maknanya ar-raja, harapan-harapan. Namun demikian Imam Mawardi membedakan, farraqo, membuat satu garis demarkasi Imam Al-Mawardi antara amal dan amani. Amal itu taqayyada bi asbab, sesuatu yang mensyaratkan, meniscayakan latar belakang sebab-sebab. Sementara amani matajarradat anha, yang berlalu darinya. Baik, fama tatawul, maka tidak akan pernah menjangkau. Tatawala ya tatawula, tidak akan pernah menjangkau harapan-harapan amalil madih, harapan para pemuji, penyanjung Nabi ya, al-madih ashabul madihin lahu, mereka yang menyanjung. Wal madih as-sana'ul hasan, maknanya madih adalah sanjungan yang baik. Kemudian ilama fihi sallallahu alaihi wasallam, harapan-harapan orang-orang yang menyanjung Nabi itu tidak akan pernah sungguh-sungguh sampai ilama fihi, terhadap semua atau terhadap segala substansi yang ada pada diri Nabi, keagungan, kemuliaan. Kalau di Quran itu digambarkan innaka la'ala khuluqin, akhlaknya para nabi, para rasul itu ala apa? Khuluqun azim, akhlak yang agung. Tetapi Nabi Muhammad SAW ala itu pakai redaksi ala, melampaui di atas itu semua. Maka pada bab atau pada pasal yang ketiga dahulu kita juga menyimak ada satu bait bunyinya faqo, ya kan? Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu, tidak pernah mampu mendekati. Dana itu mendekati ya. Summa dana fatadalla itu loh yang di surat apa itu? Kalian tidak akrab dengan Quran, An-Najm ya. An-Najmi Zahaba. Padahal Abu Jahal paham Quran, Abu Lahab paham, Walid bin Al-Mughirah juga paham. Kalian juga enggak paham. Di sini ada 2 orang sekurang-kurangnya, Ustadz Iqbal dan Ustadz Hasani ya. Dua-duanya magang jadi Ustadz. Konon jurusan bahasa Abu Jahal.
Itu pun sulit memahami Qur'annya. Betul lah ya? Belum tahu. Kapan nabiyina fi khulqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa la ta'lim. Min karamil akhlak, ay min akhlaqihi al-karimah. Baik, karim. Apa sih karim itu? Di Quran itu banyak sekali. Fi suhufim mukarramah, ya. Suratun karim, zaujun karim, rizqun karim. Banyak sekali karim-karim. Inna akramakum indallahi atqakum. Kiraman katibin. Karim ini maknanya sesuatu yang pantas. Tergantung subjeknya. Jadi kalau zaujun karim bukan suami yang mulia, tapi suami yang setia. Nah, itu dia. Rizqun karim bukan rezeki yang banyak, belum tentu, tapi rezeki yang pantas. Untuk daya bodoh saja sombong, apalagi pinter ya kan. Yang pantas ya bodoh dulu. Nah, itu dia. Maka ada satu cara untuk melunturkan kesombongan. Kan ada yang datang ngaji ke sini sudah jadi nabi. Sebut saja Habib misalnya. Nah, itu harus dilunturkan kesombongannya. Itu butuh proses yang lama. Itu yang datang sebagai nabi loh ya, apalagi yang datang sebagai Abu Jahal di sini. Yang datang sudah umatnya banyak. Wasajayahul azimah, dan kepribadian, personality beliau yang juga agung. Makanya Nabi Muhammad ini bukan hanya akhlak, pribadinya saja itu, sosoknya saja, person ya. Maka kita mengenal dalam studi bahasa Indonesia ada majas, ya, figurative language, majas ya, majas figurative language. Seperti daun melambai-lambai, itu kan melambai sifat manusia, tapi pohon itu dipersonalisasi. Majas itu disebut personifikasi, ya, dari kata person. Tuhan pun kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya, dia yang hadir kepada kita sebagai teks, kalau tidak memperkenalkan dirinya sebagai person, tanda kutip ya, jangan nanti musabbihah kalau tidak terjebak kepada antropomorfisme musabbihah. Sebagaimana saudara kita bukan, ya sudah saudara kita. Sebagaimana saudara kita Wahabi, ya, kan saudara juga. Bagaimana? Saudara tiri, ya. Satu dari tanah, satunya dari tanah sengketa. Ya. Kalau tanah pesantren kita kan enggak, itu sudah selesai. Baik. Tuhan memperkenalkan diri sebagai zat yang maha person, yang seperti tanda kutip seperti manusia, punya tangan kanan, ya kan? Wal ardu mutwiyatun biyaminihi. Kelak bumi itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Apa betul tangan kanan itu? Allah itu punya mata, punya pendengaran. Nah, ini berbahaya bagi yang tidak belajar filsafat ya. Dan Quran itu biasa pakai. Jangankan Quran, bahasa sehari-hari itu sudah ada majasnya kok. Saya masuk ini kok enggak ada pintu ya, maknanya pintunya tertutup. Bahasa jahiliyah kalian tak nama labeng, ya kan? Betul kan ya? Itu bukan enggak ada pintu, ada tapi tertutup. Tapi bahasa kita itu begitu. Apalagi bahasa, pastilah ya. Jadi setiap bahasa itu memiliki weltanschauung, memiliki pandangan jagatnya. Tidak mungkin terbebas dari unsur-unsur apa Rahman? Kok sempat ngelamun gitu? Kita menceritakan Nabi itu pasti ngelamunnya jorok ini. Siapa kemarin yang datang ke sana? Sa'diyah ya. Kalau Dayat kan ugal-ugalan ya. Membayangkan naik motor, Sa'diyahnya itu dibonceng tapi di depan menghadap ke belakang. Ya. Itu dilihat Hasan itu buka mata itu loh. Apalagi banyak sekali lah banyak. Seharusnya kita tidak perlu mempersoalkan itu. Allati jabalahullah. Jabala ini maknanya membentuk, majbul. Jabala tadi bukan gunung ya. Ada jabala pada halaman 446. Yang membentuk, yang dibentuk oleh Allah. Jabala membentuk pada kepribadian tadi, akhlak, bahwa alaiha. Mil ilmin wa hilmin wa haya. Dari ilmu, kearifan, keagungan, kearifan dan haya, perasaan malu, syaja'ah, keberanian. Wa irodzalik mimma la yu'addu wa la yuhsa. Dari itu semua, wa ghairu dzalika mimma la yu'addu, terhadap akhlaknya Nabi yang tak terhitung, tak terperi, wa la yuhsa, dan tidak bisa digambarkan sedemikian rupa.
Syam maknanya simah, ai at-tabi'ah, maknanya tabi'ah, karakteristik. Minat kahdil mutaradifain alal akhor, ya, sama ya, karamil akhlaqi wasyiyam. Mutaradif ini maknanya bersinonim. Ya, tampilan lagu istifham ya. Oke. Sekarang kita artikan yang di mana di Hasyiah Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tatawulu amalil madih. Harapan, keinginan, impresi dari orang-orang yang menyanjung Nabi ini, ma tatawul, tidak akan pernah sungguh-sungguh menjangkau ilma fihi, terhadap segala apa yang ada pada Nabi. Berupa isinya ma fihi itu apa sih? Min karamil akhlaqi wasyiyami, dari keagungan, kemuliaan akhlak dan karakter. Yang maknanya tadi majbul. Mari kita buka di halaman 50 bagian bawah sebelum bait ayat itu, ayatul hakim minar rahman wa maknal bait. Idza kanat, apabila ada ayatuhu, bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti keagungan, bukti-bukti kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam, la yudriku, tidak mampu menjangkau secara epistemologis laha kepada ayat. Ketemu nak? Sabar. Ini dia. Kita ulangi lagi sedikit supaya diikuti oleh yang belum mengikuti tadi. Makna bait, makna dari bait ini. Idza kanat, bila mana ada ayatuhu, bukti-bukti kebenaran, keagungan, kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam, la yudriku, tidak mampu menjangkau secara epistemologis dengan berbagai pendekatan ilmu apapun, tidak akan mampu dijangkau Nabi itu. Sama dengan begini, ilustrasinya cahaya. Kita kan nggak tahu cahaya itu apa. Orang masih berdebat cahaya ini materi atau bukan, jasad, jisim atau roh itu apa cahaya itu. Yang kita tahu adalah benda-benda yang ditimpa, ditabrak, disinari oleh cahaya. Dari cahaya itu apa? Kita nggak tahu. Yang kita tahu, batas epistemologi kita, pengetahuan kita adalah pada benda-benda yang cahaya, ditimpa oleh cahaya. Maka ketika Imam Busiri memilih redaksi ma tatawul, tidak akan mampu menjangkau amalul madih, harapan, obsesi, impresi, minat. Impresi dan minat ya. Orang-orang yang menyanjung Nabi ini, ila ma fihi, terhadap segala sesuatu yang ada pada Nabi. Yang kita tahu apa? Ya lahiriahnya saja. Betul itu. Seperti yakut di antara hajar, permata di antara batu-batu. Ada orang mengatakan begini, Nabi Muhammad manusia biasa. Iya, itu betul secara jasmani. Tapi pernyataan itu saya tidak setuju. Kalau mau bukti, perhatikan batu-batu. Ada batu split, namanya koral, batu yang sudah dihancurkan, dibutuhkan oleh panitia pembangunan. Betul, Beb ya? Kemudian ada batu kali. Ada batu-batu tua yang di perut bumi itu, yang usianya secara geologis ya sama dengan usia ketika bintang-bintang bertabrakan. Kan ada tabrakan pada bintang-bintang disebut supernova ya. Konon batu A dan batu B bertabrakan, seperti Lubis dengan Hasan ya, bertabrakan, nanti menjadi Rahman ya, bertabrakan ya. Supernova itu usia batu geologi yang seperti itu, jenis batunya yang tua setua bumi itu disebut batuan andesi. Itu biasanya digunakan zaman dahulu untuk pemakaman raja-raja atau resi-resi, begawan-begawan. Kelak bangunan seperti itu disebut candi. Tahu ya, kan ada penggalian itu. Makanya ratusan ribuan tahun tidak bisa. Suatu ketika saya dan kakak saya, abang saya itu menanam singkong. Tetangga itu ada. Ngapain katanya? Sudah tahu nyangkul tanah. Saya yang memotong-motong singkong itu. Lalu kakak saya menjawab,
menggali candi katanya, di bawahnya ada candi. Ya mungkin menyaksikan penggalian purbakala itu loh. Nah, ada memang ya. Mungkin dia jengkel karena panas, ada kopi dan sebagainya. Saya imajinasinya sampai pada candi-candi. Itu batu ya. Kemudian apa batu yang punya kekuatan itu? Giok ya. Itu memang punya. Batu giok ini bisa dipertipis, diiris-iris, irisan-irisan tipisnya bisa digunakan untuk pengobatan. Kalau kita memegang selembar, Anda akan kuat mengangkat 2 kali beban tubuh Anda. Anda membayangkan mengangkat anaknya mertua ya kan? Jahiliyah itu bayangkan. Jahiliyah itu 4 kali dan 4-4-nya dayat. Di Quran disebut 4 kali. Dzonnal jahiliyah, hukmal jahiliyah, apa lagi? Dzonnal jahiliyah, hukmal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah. Ada satu lagi. Hukmal jahiliyah, dzonnal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah. Dan yang keempat adalah dayat itu sendiri. Ada 4 kali itu kan. Nah, bisa mencari di mana? Fathur Rahman ada. Situ ya. Oke. Kemudian ada satu jenis lagi batu mulia. Jadi batu saja itu loh Allah sudah ciptakan beda-beda. Ya kan batu saja ya, apalagi manusia. Apalagi makhluk yang paling agung. Batu saja itu sudah beda-beda. Konglomerat itu juga jenis batu. Silakan Anda googling. Konglomerat itu jenis batu. Maka tidak salah kalau batu giok yang dahulu kan ada orang nyembah batu. Ceritanya begini. Dalam buku Das Wesen das Christentum, seorang filosof Jerman, gurunya Nietzsche, namanya Ludwig Andreas Feuerbach, agak sulit nama ini. Dia menulis buku Das Wesen das Christentum. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan The Essence of Christianity, esensi kekristenan. Mendiang, kata lain almarhum ya, mendiang Ludwig Andreas Feuerbach ini mengatakan bahwa ada E-nya kurang. Karena bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia Sabah namanya ya kan. Sabah, kalau yang dilarang Sabu ya. Ludwig Andreas Feuerbach ini menyatakan bahwa substansi dari Tuhan adalah manusia. Jangan salah paham dulu ya. Memang ini ateis, tapi kita tidak membahas itunya. Ludwig Andreas Feuerbach mengatakan begini. Pengetahuan nanti juga diungkap oleh Max Weber dalam Sosiologi Agama. Jadi ketika ilmu datang, Weber menyatakan bahwa alam ini sudah tidak ada nuansa magis dan mistiknya. Tadinya kan alam mistik, punya kekuatan-kekuatan. Alam-alam yang punya kekuatan itu nanti ada mereka yang menyembah aliran dalam penyembahan itu, ritual itu disebut dinamisme. Nah, Anda pernah mendengar ya di sekolah ya, kecuali memang tidak sekolah. Ada juga yang ngeles, tidak pernah sekolah tapi saya tidak masuk Pak. Padahal ya memang tidak pernah sekolah. Jadi dinamisme ini meyakini alam punya kekuatan dan itu bisa kita lihat pada batu giok tadi. Memang punya kekuatan alam itu. Maka kata Ludwig Andreas Feuerbach dalam Das Wesen das Christentum atau Essence of Christianity juga diungkap oleh Weber dalam Sosiologi Agama, Sociology of Religion. Bacaan Anda harus sampai ke sini. Jangan tajwid toh, iya penting tajwid itu. Sesekali tajwidnya sosiologi gitu loh. Tajwidnya filsafat gitu loh maksudnya itu. Kata Maximilian Weber atau Max Weber, begitu pengetahuan datang, maka alam ini hilang sihirnya. Bahasa Jermannya Entzauberung der Welt. Alam ini menjadi tidak ada lagi sihirnya. Dulu mbah-mbah kita bilang, jangan tebang pohon, ada penunggunya. Tidak ada penunggu karena mesin-mesin dari Jerman, dari Jepang sudah datang. Jadi hilang nuansa mistik, nuansa magisnya. Bahasanya Weber, Entzauberung der Welt. Agak sulit ya memang. Memang bukan bahasa kita.
Ya belajar tajwid ya penting ya tajwid ya silahkan, apalagi faroid ya belajar munakahat ya penting juga. Kalau memang Anda punya rencana membangun peradaban level TPQ, level musola, saya enggak. Saya sekali ngaji ditonton oleh 194 negara di dunia ya kan. Beda peradaban saya dengan kalian itu. Ya harus begini-begini juga. Karena yang nonton itu juga orang-orang pinter ya. Kalau yang saya hadapi dayat, enggak usah. Bismillah tulis. Artinya apa? Paham enggak paham tulis. Kalau membantah enggak barokah ilmunya. Diancam ya. Kalau santrinya perempuan diancam poligami. Akhirnya mau enggak mau gitu ya. Hilang sihir dunia kan, daya mistik dunia itu hilang. Nah, pengetahuan manusia tentang Tuhan ini kan sejalan dengan wawasan manusia tentang alam. Sekurang-kurangnya itu yang mau kita potret dari Ludwig Andreas Feuerbach. Kita tidak ingin mengambil dia yang menolak Tuhan, tidak ya. Bahwa pengetahuan manusia menganggap alam punya kekuatan, laut punya kekuatan, maka itu nanti disembah. Dilakukanlah pemujaan. Tapi saya tidak menganggap penyembahan. Saya menganggap itu merawat bumi. Nah, itu beda lagi kan? Beda lagi itu. Mereka menganggap syirik itu. Sebenarnya kita pegang-pegang HP, pencet-pencet HP juga syirik. Kalau Anda percaya pilnya dokter juga syirik. Saya percaya Pak bahwa kebahagiaan ini akan datang dari anaknya mertua. Syirik itu. Ya kan? Maka kita dikepung oleh segala jenis kesyirikan. Nah, golongan seperti ini kelak akan menjadi saudara kita bukan? Ya sudah, saudara kita Wahabi. Beragama, bertuhan itu takut banget. Takut neraka, takut apa. Karena mereka memang tidak tahu jalan atau caranya tobat itu loh. Maka hidupnya dipenuhi oleh ketakutan. Silakan. Kombes Pol Al-Sabah ya. Kapolresta yang katanya Yogi nggak mau pulang ya karena ketemu poluan. Sebelum berangkat ke keliling-keliling kan rambutnya nggak dicukur kan, berantakan. Begitu mau ketemu poluan rambutnya dicukur, kumis segala. Ya, memang setiap orang punya jalan maksiat sendiri-sendiri. Baik, kalian paham nggak yang saya sampaikan? Paham kira-kira ya? Saya ulangi, seorang filosof Jerman, ini gurunya Nietzsche, mengatakan dalam bukunya Das Wesen des Christentum atau The Essence of Christianity, intisari ajaran Kristen, intisari kekristenan. Kalau mau pakai bahasa yang gampang, hakikat Tuhan adalah manusia. Hakikat, jadi teologi itu apa sih? Pengetahuan tentang theos, ya. Teologi adalah antropologi, Tuhan adalah manusia. Sudah paham ya? Bungkus dulu itu, bungkus. Sudah dibungkus, sekarang kita urai lagi. Kan cara belajar itu kan encode, lalu decode dan recode ya. Seperti ada di buku. Ya. Sementara hanya ada ini ya. Nanti Anda bisa mendapatkannya kepada para pedagang ya. Ya. Cocok untuk memperkaya diri ya. Duh, kalau niatnya menyebarkan ilmu, linasril ilmi ya kan. Saya enggak tahu, di kitab-kitab saya juga ada so many books, so little time. Terlalu banyak buku, terlalu sedikit waktu. Ini maknanya kan suruh beli buku ke dia. Baik, karena saya tahu ilmu-ilmu begini ini. Jadi Tuhan adalah manusia. Buktinya apa? Jangan salah paham ya, kasih tanda kutip itu. Kalau saya enggak usah, karena saya paham. Kalau yang belum paham kasih tanda kutip. Tuhan memperkenalkan diri sebagai person di Quran itu. Punya tangan, punya kaki, punya pendengaran, punya tangan kanan. Menurut Anda tangan itu kanan semua dua atau kanan kiri yang pantas itu? Imajinasi kita kan, kecuali kaki 1000, ya, nggak ada tangannya itu kan. Atau imajinasi Anda seperti ular, itu nggak ada tangan, nggak ada kaki. Dulu ada teman-teman yang para penghafal Quran ya dulu ya di pondok itu bersama kami. Kalau lehernya panjang, suara nafasnya panjang, suaranya panjang. Saya segera membantah pernyataan itu. Itu ular, leher semua. Tahu kan ya ular? Hanya kepala dan lehernya aja, panjang sekali. Dan tidak bersuara. Tidak bersuara.
Jadi itu tidak benar. Anda yang tidak berleher panjang tidak usah sedih gitu ya. Itu konstruksi budaya. Baik. Tuhan adalah manusia. Maknanya adalah pengetahuan, maknanya adalah untuk sampai kepada Tuhan kita tahu diri kita. Dengan ada juga yang lebih ekstrim, man arfa nafsah fa huwa rabbah. Ya, yang tahu dirinya ya dialah Tuhannya. Maknanya ya dia Allah juga. Jangan salah paham. Karena begini, Tuhan kan digambarkan sebagai dia, la ilaha illahu atau la ilaha illallah, ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu apa sih? Allah itu kan konsep. Konsep itu kan? Itu kan tasawur itu. Kita tidak tahu apa itu. Lalu supaya lebih dekat, tidak ada Tuhan selain dia. Orang ketiga, jauh kan? Berarti kita ngobrol, ada orang ketiga yang kita bicarakan, dia. Belakangan lebih dekat lagi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Sudah berhadap-hadapan. Nanti la ilaha illa ana. Itu kata Quran, la ilaha illa ana fa'buduni. Itu lebih dekat lagi. Ada fase-fase seperti itu manusia itu. Jadi dulu Tuhan digambarkan bersenyawa, bersemayam pada alam-alam, maka ada nanti golongan yang mempertuhankan itu, agama itu tanda kutip disebut dinamisme. Kemudian perjalanan manusia, pengetahuan manusia tentang Tuhan sesuai dengan sejauh mana ia memandang dunia. Kita katakan memandang batu-batu tadi. Kok jadi kuliah filsafat ya? Tapi ya sudah apa-apa sedikit. Itu salah kalian ngaji, bukan salah saya. Kan guru nggak pernah salah kan? Guru nggak pernah salah. Kok begini? Itu salah kalian. Baik. Tapi guru juga menyesuaikan diri ya. Baik. Kemudian manusia itu melihat momen fragmen bernama kematian-kematian. Seperti Siddhartha. Datang keluar dari istana umur 34 sampai 39 melihat kematian-kematian. Tubuhnya tergolek mati. Apa yang hilang dari tubuh adalah roh. Mati ya. Jadi tangan, kaki, semua kepala, organ-organ, orhan-orhan itu ada, tapi nyawanya tidak ada. Maka kelak ada orang yang menyembah itu juga. Golongan itu disebut animisme. Anda tahu betul ya, animisme, dinamisme lekat sekali pada agama Kapitayan. Agama Kapitayan ini akidah lokal, akidah yang ada pada setiap suku, etnik, bangsa yang berbeda-beda. Itu disebut agama Kapitayan. Kemudian ada yang menyatakan animisme, dinamisme termasuk Kapitayan, tapi saya kurang sependapat. Ini istilah yang digampangkan saja oleh para sejarawan sebenarnya untuk memahamkan kalian, kita para pembelajar. Saya banyak tidak setuju karena sejarah kita banyak ditulis oleh Belanda dan Belanda itu penjajah. Jangankan Belanda, tim sepak bolanya saja saya anti. Jangankan Belandanya ya kan. Kalau wanita belum tentu. Nanti dulu itu, nanti dulu. Saya lalu bikin standar bukan ganda, banyak standar di situ. Baik. Begitu ilmu datang, dunia itu hilang sihirnya. Ini kata Maximilian Weber, disingkat Max Weber saja. Max Weber. Saya menulis banyak sekali catatan tentang Weber ini. Karena salah satu disiplin yang saya tekuni adalah sosiologi agama. Bukunya sosiologi agama, saya punya dalam beberapa versi ya. Kata Maximilian Weber. Bukunya apa? Sosiologi agama. Begitu ilmu datang, alam hilang daya mistiknya. Sihirnya alam itu ada. Tidak ada lagi. Bahasa beliau itu Entzauberung der Welt. Sihirnya alam hilang. Dia memprediksi agama akan punah. Katanya Weber. Makanya ketika Yuval Noah Harari memprediksi agama akan punah diganti sains, kok Harari itu kan anak-anak bile gitu kan. Karena anak kemarin sore kan itu kan. Harari betul kan ya? Ini Weber lebih lama, tapi prediksi Weber tidak benar. Namanya juga prediksi kan. Karena ilmu itu sifatnya menjelang, tidak pernah sampai. Pengetahuan itu selalu menunggu. Baik. Pertanyaannya, Islam yang datang kepada kita ini Islam sebagai apa? Apakah melulu sebagai agama atau agama dan pengetahuan? Begitu Islam datang sebagai pengetahuan, maka sudah pasti ya, ia sedemikian rasional, kompatibel dengan segala jenis akal,
kecuali akalnya Abu Jahal. Kompatibel tahu ya? Cocok. Pasti ia kompatibel, pasti cocok dengan seperti baut dengan skrup itu loh. Kalau mengganti baut bahasa Arabnya mursalin karena murnya disalin itu. Seperti baut dengan skrup. Itu kompatibel namanya. Nyampe enggak pada penjelasan ini? Kalau enggak saya ganti bahasa ibu-ibu saja, enggak usah ngaji. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Saya khutbah Jumat ini di beberapa tempat itu khotib favorit karena pesan saya kadang satu atau dua. Saya baca Arabnya saja. Mari kita meningkatkan iman dan takwa. Seperti biasa lah itu ya. Setelah itu kita sudahi caci maki. Kita enggak usah berantem, kita enggak usah tukaran. Saya ulangi lagi. Kita enggak usah berantem, enggak usah tukaran, enggak usah caci maki karena kita ini bangsa Indonesia. Perbedaan itu niscaya. Langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Selesai. Daripada ciri-ciri takwa 16, ciri-ciri iman 24. Itu orang ngantuk semua ya kan? Lebih baik pesan satu saja. Ini juga dikritik oleh Abed Al-Jabiri. Jadi umat Islam ini seperti kereta lokomotif yang terlalu banyak muatan, terlalu banyak gerbong. Memang banyak yang dibawa tapi tidak nyampe-nyampe. Lebih baik satu tapi nyampe. Mari kita selamatkan janda-janda di Nusantara. Barakallahu fiik. Boleh dicoba itu. Pasti Anda akan menjadi khotib favorit itu dimanapun berada. Dan lagi pula udah bosen lah masyarakat ya kan dengar dakwah. Lihat mukanya khotib saja bosen boy. Apalagi mau dengar ceramah-ceramahnya. Oke. Sudah paham di sini? Oleh karena itu pada bait ini kita melihat burdah ini secara sosiologis ya dan antropologis. Ma fihi min karomil akhlaqi wasyami. Oke. Karena Nabi itu cahaya, Nabi itu tidak bisa dipahami secara penuh. Yang kita tahu kulit-kulitnya saja. Analogi cahaya yang kita tahu adalah benda-benda yang ditimpa oleh cahaya. Maknal bait. Idza kanat halaman 50 yang di bawah itu. Idza kanat ayatu sallallahu alaihi wasallam la yudriku lahu ghayatan, la yudriku laha ghayatan. Kita tidak pernah memahami ghayatan puncaknya. Fa kaifa tasilu amalul madihin? Maka bagaimana mungkin sampai harapan, impresi madihin, orang-orang yang menyanjung Nabi ilama fihi, ilama terhadap segala apa? Ilama terhadap segala apa? Berarti bangunan manusia epistemologia fihi yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam min istibsai makarimil akhlak. Dari kosong, dari puncak, dari akso ya, dari puncaknya makarimul akhlak wasyam dan karakteristik allati jubila alaiha yang dibentuk disematkan alaiha kepada ayat, pada ayat-ayatnya Nabi. Keren sekali ya. Lalu bait berikutnya disusul ayatu haqqin minar rahman. Ayatu haqqin minar rahman. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Kita buka di Al-Umdah fi Syarhil Burdah pada halaman 448. Ayatu haqqin. Itu kan ada birraf'i ya. Ada birraf'i kan ya. Ketemu kan di atas itu? Ketemu ya? Birraf'i khobarun mubtada'un mahzuf. Ini jadi khobar, mubtada'nya mahzuf. Seolah-olah redaksinya begini. Mubtada'un khobaru ai mu'jizatu nabiyina au min mu'jizati nabiyina ayatu haqqin. Sebahagian dari mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang benar, ayat-ayat dari Dia zat yang maha benar ya. Ayat-ayat kebenaran ayat-ayat itu minar rahman, dari zat yang maha limpah kasih. Yahtamilu ayat antakuna bin nasob, boleh juga jadi nasob ya sebagai badal dan seterusnya. Oke. Tapi kalau Anda baca Quran, nahu jangan dipakai ya. Karena Quran ini sampai kepada kita dengan riwayat. Kita ikut saja. Kalau pakai ayat itu, kalau pakai nahu Anda bisa kacau nanti. Yang betul adalah ya nahu itu ikut Quran. Menurut Anda nahu qadim atau hadis? Ya, ya sudah, selesai berarti.
Quran yang qadim ya kan, yang eternal. Ilmu nahwu, ilmu gramatika datang kemudian. Kenapa? Karena ada orang concern kepada nahwu. Ini ada cerita ya, ada 3 cerita ini, tapi saya ungkap satu dulu. Orang yang ngotot itu menyalahkan Quran, menyalahkan bacaannya para ulama, bahkan yang ahli qiraat. Ada di surat laba-laba itu loh, Al-Ankabut itu. Fi buyutin adzinar rahman an turfa buyutin itu dibaca buyutun. Kok dibaca buyutun ini? Buyutin ini. Menurut semua riwayat ahli qiraat. Enggak, Pak, buyutun ini. Fi buyutin, pada redaksi buyutin itu adzina telah mengizinkan Allah siapa Allah anturfa untuk dibaca rofa. Allah saja ngasih kok dibaca rofa. Kok kiai melarang katanya. Akhirnya dibaca fi buyutin itu. Karena boleh dibaca rofa. Telah ketahuan enggak apa-apa rofanya. Nanti nanya dulu kepada Ustaz mungkin. Atau setelah selesai nanti saya sampaikan. Barusan cerita lucu, silakan ketawa. Dibaca buyutun. Rofa itu alamat tanda rofaknya dengan dhamma ya. Kalau isim dan jamak taksir. Bagaimana baitnya itu? Fadhammu fi ismin mufradin ka Ahmadu wa jam'i taksirin ka Ja'al. Nah, itu dia. Itu dibaca dhammah itu. Fi buyutun seharusnya. Azina Allah mengizinkan anturfa untuk dibaca rofa. Lalu kiai disalahkan. Karena Quran ini sampai kepada kita dengan riwayat ya. Kita tidak membahas itu. Baik. Ayatun ar-Rahmani muhdatsatun. Dari Rahman, muhdatsatun maknanya baru-baru ini saja diturunkan, temporal. Jadi proses turunnya baru, muhdatsatun. Qadimatun, akan tetapi maknanya qadim. Jadi qadim hadis ya. Qadim maknanya eternal. Jangan bilang baru ya, tapi temporal. Hadis ini redaksi apa turunnya kan baru. Temporal bersamaan dengan waktu. Sementara Quran itu kan kalam ya kan? Ia melampaui ruang waktu. Kok sulit memahami ini ya? Ya sulit bagi mereka yang sulit itu. Sekali lagi bagi saudara kita Wahabi. Bagi saudara Wahabi. Kan semua dipanggil saudara kan? Ada film-film zaman dulu lah, Tarsan Masuk Kota itu loh. Almarhum Benyamin Sueb, Benyamin. Saudara Ben dipanggil ke kantor polisi katanya. Saya bukan saudaranya, saya Ben sendiri katanya. Saya bukan saudaranya, saudara. Betul juga. Turun kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, qadim atau hadis? Hadis ya kan, temporal. Tapi maknanya qadim. Jadi qadimatun sifatul mausuf bil qidam. Turunnya qadim, hadis temporal baru, karena baru turun 14,5 abad yang lalu. Tapi maknanya qadim. Qadimatun terdahulu maknanya sifatul mausufi bil qidami. Sifatul mausuf dan merupakan sifat al-mausuf yang diatribusi bil qidami dengan qadim, maknanya dengan zat yang maha terdahulu. Coba langsung saja kita buka di ini Minar Rahman ayat wa hakadha ila qouli al-bada kal mizan mu'dilat sudah kemarin Rahman fil asri bil makna kasirur rahmah, sangat banyak rahmatnya, cinta kasihnya. Makna hadis itu secara gampang kata Al-Umdah Syaril Burdah ya Ibnu Hajar Al-Haytami adalah mu'jizatun min haizil adam ila haizil wujud. Mukhrajatun dikeluarkan atau creatio ex nihilo, ya ada dari ketiadaan. Bi'tibari lafziha redaksinya ya. Tetapi bi'tibari maknanya teksnya, redaksinya sampai kepada kita itu qadim, hadis. Yang sampai itu loh kan. Kenapa? Karena bersamaan dengan waktu. Jadi teks itu dari Allah itu. Tapi masa kita tahu suara Allah seperti apa? Disinilah dalam tanda kutip Allah itu mengalah menggunakan bahasa manusia
untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kalau dalam Qusmuluhi Tasawuf, untuk memperkenalkan diri kepada kita. Anda pernah tahu kucing? Ya, orang ngasih makan kucing di seluruh dunia memanggil kucing pus atau mbe? Pus ya kan? Jadi kalau Anda manggil kucing jangan mbe, tapi pus. Supaya panggilan Anda dipahami oleh dalam Qusmuluhi nilai kucing. Qusmuluhi itu jagat nilai, jagat. Gunakan bahasa kucing itu untuk begitu pula memahami perempuan. Habib ya harus menggunakan standar-standar perempuan. Memahami janda kok dipahami anak-anak ya perempuan. Jadi kenapa dakwah ini kadang nggak nyampe? Karena disampaikan bukan dengan bahasa kaumnya. Jadi ayo kamu ajak bicara, ayo kamu ajak berdialog orang-orang itu biqadri uqulihim, sesuai dengan standar rasionalitas mereka. Ini bahasanya kalian mengerti, tapi di tempat lain belum tentu. Jadi alimun nas, ayo kamu didik manusia. Kan bahasa Quran itu memang begitu. Kayak apa? Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Itu kan objek enggak disebut, maf'ul bih enggak disebut. Siapa yang diajak? Enggak ada. Tapi kalau mau cerdas sedikit mikir itu paham kita. Siapa yang diajak ke jalan Tuhan? Mereka yang belum di jalan Tuhan. Selesai itu. Yahudi, dia sudah punya jalannya sendiri. Iya kan? Kalau gitu dakwah ke siapa, Pak? Ke kambing-kambing atau ke siapa? Siapapun yang belum ada di jalan Tuhan. Belakangan lalu ada 3 standar. Bil hikmah ya kan? Hikmah, mau'izah hasanah, jadilhum billati ahsan. Kelak kita akan tahu ada 3 tipologi manusia. Ada orang yang dengan hikmah, dengan keteladanan, dengan perilaku saja dia mengerti. Ada juga dengan forum-forum diskusi seperti ini. Ada juga yang harus debat gitu. Jadilhum billati ahsan. Ada juga yang harus dengan dialektika. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Dan bedakan dakwah dengan amar ma'ruf ya. Kan ada ormas, sebut saja ormas pentungan Indonesia. Ormas. Kalau pakai F depannya formas ya berarti. Formas pentungan Indonesia misalnya. Ormas pentungan ya, itu ngajak-ngajak dengan mukul-mukul dengan itu bukan ngajak, itu amar namanya. Amar ma'ruf itu. Dakwah itu sangat merayu, sangat persuasif itu, mengagitasi. Tuh, merayu langsung apa? Dia menganggap dakwah itu seperti dagangan gitu. Ya. Kalau Anda mau jual beli, mau dagangan, disampaikan enggak fitur-fiturnya itu? Fitur-fiturnya, kelebihannya itu disampaikan semua itu. Sangat baik. Dan di mimbar-mimbar khutbah kadang kita banyak mendapatkan caci maki, kemarahan-kemarahan. Itu bukan dakwah itu. Itu takmir masjid harus mengambil tindakan tegas harusnya. Sudahi orang yang khutbahnya begitu. Ya sudah. Itu mungkin baru belajar agama sampai bab marah-marah dia sudah berhenti. Belum ke bab cinta kasih. Baik. Kemudian maksud bil kitab. Langsung saja ke maknal bait pada halaman 51 sebelum ada tanya jawab. Ayatu haqqin kainah. Ayatu haqqin kainatin minar rahman muhdatsatun nuzuli. Itu dia. Ayat-ayat Al-Qur'an, ayatu haqqin kainah yang datang. Kainah maknanya ada kan, enggak pantas kalau ada kan, datang saja. Yang turun, yang datang. Minar rahmani dari zat yang maha pelimpah cinta kasih dari Allah ya. Muhdatsatun nuzuli. Ini dia, kasih garis bawah muhdatsatun nuzul. Baru saja turun. Muhdatsatun nuzul. Diturunkan secara temporal. Hadis itu berarti sesuatu yang baru. Padahal Allah itu tidak baru. Tetapi qadimatul ma'ani, maknanya sudah terdahulu. Berarti dari Allah ya. Dari Allah ini. Maknanya terdahulu. Teksnya juga dari Allah, tapi juga turun bersamaan dengan. Maka teman-teman, tafsir itu bukan Quran. Menurut Anda tafsir itu sakral kan?
Tidak sakral tafsir itu. Itu tafsir dari Allah, dari manusia itu. Qurannya sakral, maka tafsir yang paling tinggi adalah wallahu a'lam bishawab. Itu tafsir yang paling tinggi. Jadi pendapat siapalah imam-imam ahli tafsir baik klasik maupun kontemporer, potensial salah enggak? Sangat mungkin salah. Sangat mungkin. Artinya ada celah karena manusia, karena hadis tadi itu. Terjemahan Quran yang dari Depak itu Quran enggak itu? Bukan Quran. Makanya kita enggak punya wudu enggak apa-apa. Ibu-ibu hamil apalagi datang bulan haid itu nifas boleh itu. Anda membayangkan menghamili ya kan? Karyawan perempuan itu Pak cuti hamil, kok saya enggak ada cuti menghamili katanya. Bayangkan kita dari tadi bicara Quran, bicara Nabi, sempat bokep. Tapi tolong nanti Ustaz magang ya di Ruqyah ini ya. Kita teruskan sedikit. Li'annaha sifatul, karena ayat-ayat itu, ayat hakin kainat tadi itu sifatul mausuf, adalah sifat yang diatribusi, yang disematkan kepada zat yang maha qadim. Wal qadim la yusofu bihadis. Tidak mungkin Allah yang eternal itu lantas disifati, didefinisikan, dicari rancang bangun epistemologinya oleh yang hadis, oleh yang temporal, yang baru. Dalam tataran makhluk bisa, yang lama dinilai oleh yang baru, bisa kan? Bisa. Tapi kepada Khalik itu tidak ada ruang waktu. Karena ruang waktu itu ciptaan. Kalau Allah tidak, terus Allah ada di mana? Kata Wahaboy kan itu. Iya kan ada Wahaboy, ada Munarboy, ya, dari kata Munarman itu Wahaboy, Munarboy ada. Itu lalu Allah ada di mana katanya? Bagaimana mungkin Allah menempati ciptaannya sendiri? Kalau makhluk itu mungkin. Jadi Allah menciptakan itu. Makanya Allah memperkenalkan diri melalui teks. Tidak datang sendirian, teks ini pasti datang dengan sekian tafsir ya pasti. Jadi apa yang kita tahu tentang Tuhan adalah bukan Tuhan. Ilmu tentang Allah masa Allah itu. Ilmu tauhid Allah bukan itu. Bukan. Pengetahuan tentang tahu bukan tahu. Dayat pengetahuan tentang bintang, EP tentu bukan dayat itu sendiri. Saya sensor tadi supaya. Jadi pengetahuan tentang kambing ya bukan kambing. Sulit dipahami. Sama dengan memahami ormas ya. Ormas Islam. Apa betul misalnya NU ya? Tidak sebutlah. Satu ormas misalnya, ormas terbesar di Indonesia ini menyatakan mewakili umat Islam. Tidak pernah. Tidak pernah itu. Kok tiba-tiba ada segolongan tertentu menyatakan mewakili umat Islam? Itu tidak bisa dibenarkan. Kalau Anda belajar logika dasar saja Anda paham itu. Ada redaksi pemimpin umat Islam, itu salah. Pemimpin golongannya sendiri, itu yang betul itu. Ada Imam Jumbo misalnya. Misalnya loh ya, kan di sini ada Imam Jumbo adalah Bahri, ada kan ya. Selus perutnya gitu. Itu tidak dibenarkan. Kalau Anda mau pakai akal sehat tuh ya, tidak dibenarkan itu. Seharusnya kalau memang dia atau yang bersangkutan oknum tertentu menyatakan pemimpin umat Islam, seharusnya Mesir mendukung, Saudi mendukung, ya kan? Seharusnya seluruh dunia mendukung itu. Jadi kalau dipakai sedikit saja, tapi tidak dipakai kata. Oh ya sudah. Nah disinilah pentingnya Islam itu datang sebagai ilmu tadi. Maka enzau berung derwat, hilang sihir dunia. Yang ada rasionalitas kita kepada Tuhan, kepada ilmu, kepada agama. Lalu semuanya rasional. Karena yang menjadi sasaran, yang dihitop oleh Quran, oleh Allah, oleh Nabi itu akal. Ayo sholat kepada siapa? Orang yang berakal atau tidak itu. Jadi yang dihitop, sasaran dakwah, sasaran agama itu akal. Sehingga ladina liman la aklalah, orang tidak beragama disebut tidak berakal. Maaf, orang yang tidak berakal disebut tidak beragama. Wa fihi raddul ijz, dan pada konteks itu, pada penyematan ayat itu mengcounter
menghancur leburkan, mereduksi keterbatasan-keterbatasan, kelemahan-kelemahan ala sodri dalam publikasinya, dalam penyebar luasannya. Kira-kira begitu Quran dipublikasikan ada kekurangan enggak menurut Anda? Ketika Quran disampaikan, kekurangan Quran atau kekurangan orang yang menyampaikan? Kalau begitu kata Imam Al-Bajuri di sini, wa fihi raddul ajiz ala sadr. Jelas mengcounter segala kekurangan dalam publikasi Al-Qur'an. Ala sadr, dalam penyebar luasan Quran. Misalnya saya menyebarkan Quran kan dengan riwayat pasti kan? Karena Quran disampaikan dengan dibaca atau dihafal. Saya kurang baik melafalkan dot misalnya, melafalkan ro. Ya maka kurang apa yang saya sampaikan itu. Namun demikian itu bukan kekurangan Quran, bukan kekurangan makna kontennya ya, tapi kekurangan ada pada publikasi, pada pribadi orang yang menyampaikan. Paham enggak, Rahman? Adakah orang saudara kita tidak bisa mengucapkan ro atau don? Itu kesalahan orangnya atau Qurannya menurut Anda? Padahal Quran dibikin kompatibel oleh Allah ya dengan segala jenis lisan yang manusia. Sudah paham ya? Nah, dari dua bait yang kita baca ini jelas bahwa kok Nabi digambarkan sebagai sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Nah, kalau begitu, apa yang ada pada Nabi sebisa mungkin kita sebarluaskan di sosmed itu. Ada nggak Nabi Muhammad di sosmed itu? Ada nggak? Belum tentu. Kalau belum tahu. Caranya begini, amati dulu sosmed itu. Banyak Abu Jahal nggak di situ? Kalau begitu Anda harus saya Muhammad, langsung begitu. Maka Anda perlu memuhammadkan sosmed. Lebih banyak Abu Jahal atau Abu Lahab? Dua-duanya ya. Lalu ada gabungan keduanya Abu Jahal. Anda lihat sosmed itu. Jadi silahkan di riset ya. Bukan riset pabrik ya, research ya. Riset penelitian, observasi, banyak Abu Jahal nggak di situ. Kalau banyak dari teman-teman Anda, maka sudah saatnya Anda memuhammadkan sosmed itu. Lebih banyak hoax atau hak di sosmed itu. Kalau lebih banyak hoax, maka harus Anda menyampaikan ayatul rahman. Apa tadi itu? Ayatul hakim minar rahman. Anda harus kayaknya loh ya, saya menduga Imam Busiri mau ngomong itu kalau hidup zaman sekarang. Itu dugaan saya. Kalau hidup sekarang loh ya. Apa saya baca teksnya saja? Di mana seninya kan tidak ada enaknya itu. Katanya teks itu harus kompatibel, ya kan? Jadi maknanya itu loh. Itu kesimpulan. Jadi dari tadi itu saya mau ngomong itu. Dari tadi saya belum bicara. Saya mau bicara itu saja. Satu. Yang kedua, pada redaksi ayatul hakim minar rahman. Kalau tadi kan fama tataul amal nabi. Karena Nabi ini tidak bisa dijangkau seluruhnya sepenuhnya, apalagi Allah ya, maka kita mengambil satu fragmen saja. Misalnya, ketika segolongan orang sibuk memperkenalkan Nabi hanya pada formalitas saja, eksklusivitasnya saja, mereka yang berjenggot ngaku mengikut Nabi tak? Itu pasti itu. Jenggotis, jidatis, cingkrangis mengaku ikut Nabi. Anda mau ikut golongan mereka? Bagus, tapi jangan lihat itu. Ada yang garis bawahi juga mafihi. Itu dia. Ila mafihi min karmil akhlak. Anda ambil akhlak. Kalau mau tiru cara berpikir Nabi, filsafat kenabian. Kenapa yang niru jenggot sudah banyak? Kok Anda mau ikut orang kebanyakan, ya kan? Saya fanatik juga jenggot sebenarnya, cuma itu kan atribut, ya kan? Kalau saya menyesuaikan selera istri, jenggot enggak jenggot ya sudah. Karena membahagiakan istri juga ajaran, berarti saya enggak keluar dari sunnah. Sudah. Oh, permintaan istri begini, sudah. Lagi pula kalau jenggot cuma 5 lalu panjang sampai lutut, itu orang lihat tidak indah, tidak estetis. Misalnya loh ya. Ya tapi silahkan. Kalau ada fanatik jenggot, jidat sampai biru, ya silahkan.
Anda meniru jubah, gamis, itu boleh-boleh saja. Tapi ambil substansinya. Substansinya apa? Nabi itu pakai pakaian yang pantas menurut kebudayaan. Betul kan? Anda bayangkan kalau Nabi itu lahir di Amerika, itu pakai celana jeans, pakai jaket, pakai topi koboi, ya kan? Karena Nabi ini pribadi yang tidak mau menyinggung perasaan umatnya, paling mampu menyesuaikan diri. Lahir di Indonesia pasti pakai kopiah hitam, pakai baju batik, itu pasti. Dan mendukung majelis-majelis seperti ini. Takbir enggak? Siapa koordinator Amin waktu itu? Rahman, ya. Yogi kan koordinator Bismillah. Dayat koordinator maksiat. Satu level di atas marifat katanya maksiat. Ya. Apa Ustadz magang ahli hadas ya? Nah, ahli hadas. Nah, ahli hadis sudah banyak Pak, saya ambil yang lain. Nah, sudah. Kesimpulan yang ketiga. Dari ayat Hakimur Rahman tadi ya. Kalau tafsir, kalau terjemah Quran itu bukan Quran, maka tidak ada yang perlu disakralkan. Seluruh korpus pengetahuan yang datang kepada kita dalam kehidupan ini, baik pengetahuan tentang agama, tentang apa saja itu tidak mewakili, tidak akan pernah sungguh-sungguh mewakili kebenaran Tuhan atau Nabi di satu sisi ya, dan ia hanya sampai mewakili, mencerminkan saja, memantulkan saja. Kalau kalimat ini sulit dipahami, wakil rakyat apa betul mewakili kalian? Mereka lebih banyak mewakili dirinya sendiri. Namun demikian, kepada para ilmuwan, ulama, kita patut berbaik sangka. Nah ini juga saatnya bijaksana sekarang. Kita patut berbaik sangka. Apapun mereka sudah berusaha sungguh-sungguh untuk menyampaikan firman Tuhan dengan pendekatan yang mereka punya. Jadi memahami Nabi itu kan katanya tidak mungkin kan? Orang bodoh bertanya, kalau gitu ngapain Imam Busiri ngarang ini? Pertanyaan bodoh. Kalau tidak mungkin memahami Nabi, ngapain menyampaikan Jiroin bizi salami mazhar tadam? Ngapain menyampaikan itu? Itu pertanyaan bodoh itu. Salah dengan sendirinya, jadi tidak usah dijawab. Kalau tidak mungkin memahami Nabi, lalu ngapain ada ini sanjungan, pujian kepada Nabi? Nah, itu tidak usah dijawab pertanyaan, karena sudah salah dengan sendirinya. Kalau sudah tahu kita akan mati Pak, ngapain kerja? Toh mati juga. Itu kan pernyataan bodoh. Hanya dengan nalar bokehnya Dayat saja sudah paham. Loh Pak, kita ini akan mati juga, berkarya atau tidak, punya karya atau tidak katanya. Kita kan ingin hidup, apa ingin disanjung, ingin dihormati. Toh nanti orang yang menghormati kita juga mati katanya. Kalau gitu ngapain hidup terhormat? Katanya. Kita Abu Jahal itu gitu. Di dada kalian ya. Jadi nanti dilihat di survei itu ya. Tadi kan survei Abu Jahal di sosmed. Sekarang pegang dadanya sendiri-sendiri. Kalau sulit ya dengkulnya lah. Itu kan ngelus dada kan lazim, jangan ngelus-ngelus dengkul apa. Ada nggak Abu Jahal dalam diri kita itu? Kalau ada maka diri kita lah yang kita muhammadkan. Terutama milenial ya. Kita kan miskin figur, paceklik toko. Kita figur kita ini siapa ya? Lalu memilih figur yang gampang, yang memperkenalkan agama. Sekarang ini kan Islam disampaikan dalam, bukan Islam ya, dalam satu tafsir yang buruk. Wajahnya yang buram, wajahnya yang seram, yang marah-marah, yang kemarin atau kapan kita sudah ngaji kan, takbir itu tajalli, fase setelah tasbih dan tahmid. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan takbir tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan persoalan. Seharusnya siapa yang menangkap momen tajallinya Allah itu menurut Anda? Mereka yang teriak-teriak di jalanan atau ilmuwan menurut Anda? Yang menangkap tajallinya Allah itu para ilmuwan. Disampaikan oleh Imam Busiri, Imam Al-Bajuri, Ibn Hajar Al-Haytami yang kita baca. Para ilmuwan itulah yang memperkenalkan Quran dengan fikih, dengan tauhid, dengan filsafat, dengan teknologi. Mereka lah yang mampu menangkap cahaya Tuhan itu, tajallinya Allah itu, dan disampaikan kepada kita.
Nah, proses itu kemudian proses pendakian mereka ini menjadi ilmu. Nah, kita mengikuti proses-proses itu. Meretas, membuka jalan. Setelah sampai di tempat tujuan, kita ikuti jalan itu. Mengikuti jalan itu sunnah namanya. Jadi sunnah itu jalan. La tattabi'u sanana man qablakum. Jadi para ulama itu sudah meretas jalan untuk sampai kepada Nabi ya, kepada Allah, kepada Quran. Mutlak enggak jalan ini? Atau meniscayakan jalan yang lain? Meniscayakan, banyak sekali. Dan itu di Quran begitu. Kamu jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Surat Yusuf itu. Jadi kita menempuh jalan A. Tentu kita tidak boleh mempersetankan, menjahanamkan mereka yang menempuh jalan B. Karena bagaimanapun pendosa juga menuju Allah juga. Menurut Anda, para pendosa, para pencaci itu menuju Allah atau menuju Abu Jahal? Abu Jahal pun menuju Allah itu. Hanya ada yang menuju ridhonya, ada yang menuju nerakanya itu. Tidak apa-apa. Itu pilihan masing-masing. Masing-masing orang punya jalan maksiatnya sendiri-sendiri. Kita akhiri dengan pada halaman yang ke-17 di sini di buku ini ya. Nah, pada buku ini ada redaksi begini. Ini dan begini itu Anda sudah paham sendiri. Apabila Nur Muhammad cahaya ya beliau terdapat dalam segala benda, seluruh makhluk di planet-planet dan galaksi, di aras singgasana Tuhan, bahkan di sehelai daun dan setitik debu, di setiap hembus angin dan derai hujan, begitu pula di sosmed. Ada nggak kira-kira Nur Muhammad di situ? Ada segala sesuatu kan? Nah, ada kan disebutkan di tiba itu bagaimana itu? Namanya disebutkan dalam segala sesuatu. Ini sering saya kutip bagaimana itu? Namanya disebutkan dalam segala sesuatu. Ada ya. Anda yang masih ingat redaksinya bagaimana itu? Nama Nabi Muhammad itu ada di segala sesuatu. Allah menyebutnya. Nah, oleh karena itu sekarang milenial itu yang lebih dekat, yang memang natif internet, mau tidak mau memancar tularkan, menyebarluaskan Nur Muhammad itu untuk mengimbangi Abu Jahal gitu ya. Untuk mengimbangi Abu Jahal. Jadi begini, kalau untuk sampai kepada Allah ini teramat berat, teramat sulit, maka Allah memberikan figur, role model, dan itu Nabi Muhammad. Dan akhlaknya itulah yang seharusnya kita sebarluaskan di sosmed itu, terutama bagi milenial ini. Biasanya kan kita melihat yang berbeda dengan kita musuh Allah, ya kan? Yang berbeda dengan kita itu loh. Yang berbeda dengan saya itu pasti tidak sekolah, orang-orang bodoh itu tidak pernah makan bangku sekolahan. Yang berbeda dengan saya mabuk agama, suntik mati saja itu eutanasia ya. Yang berbeda dengan saya adalah orang-orang yang terlalu reaksioner gitu ya. Mereka yang berbeda pandangan dengan kita adalah jangan-jangan pantulan diri kita sendiri. Nah, itu dia. Jangan-jangan mereka pelajaran dari Tuhan. Kalau begitu ya seharusnya kita mulai dari situ. Allahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan.